Jadi selama satu, terima kasih udah bantu ini ya untuk record. Jadi teman-teman selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas kisi-kisinya terlebih dahulu, kemudian kita lanjut FR, baru nanti selama diskusi gitu ya di tengah-tengah atau nanti di akhir kita akan open untuk sesi tanya jawab jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau kurang jelas ya. Oke, wah, ada sekitar 70-an ya, mendekati 80 yang ikut bergabung. Mudah-mudahan sesi pada malam hari ini bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman yang saat ini bergabung di batch pertama, 2, 3, maupun yang di grup untuk kelas tentu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada hal yang ingin di-sharing dari pengalaman tes tonton sebelumnya itu silahkan ya kepada teman-teman kalian dalam satu grup. Jadi aku izin buat share screen dulu. Apakah slide-nya terlihat, teman-teman? Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang sekiranya hanya bisa ikut sebentar atau buat teman-teman yang berhalangan hadir pada malam hari ini karena rekaman dari kelas ini pada malam hari ini itu disimpan di folder kelas khusus materi tambahan. Jadi nanti teman-teman bisa akses di sana untuk rekaman ini beserta materi yang belum difasilitasi kelas tantu sebelumnya ya. Kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru. Tidak banyak kok teman-teman tambahan materinya, hanya kemampuan umum saja. Nah, jadi salam kenal buat teman-teman yang sekiranya baru pertama kali mungkin ikut live sesi. Jadi selamat bergabung dan berproses bersama ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan tesnya, amin. Jadi teman-teman sekedar brief. Jadi nama saya Widya, jadi saya salah satu ASN di pemerintah daerah ya. Di tahun 2021 saya sama kayak teman-teman ya, berjuang seperti ini, belajar hampir setiap hari ya, begadang begitu ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKB CPNS untuk formasi administrator kesehatan. Oke, di tahun 2023, kalau misalnya dari telusur FR ya, dan aku coba match dengan kisi-kisi yang terbaru, itu sebenarnya tidak jauh berbeda, teman-teman. Jadi nanti kita akan simak bersama. Nah, sebelum aku jump ke kisi-kisi, mungkin aku juga harus membagi waktu begitu dengan waktu yang singkat ya. Walaupun singkat sebenarnya kalau misal persiapan kita matang dan hal yang kita pelajari itu sudah terarah, aku yakin pasti bisa maksimal persiapan teman-teman ya. Nah, pertama pastinya ya, ini ada pemberitahuan unstabil nih internetnya. Mudah-mudahan masih bisa disimak dengan lancar ya, karena di sini cuacanya lagi mendung teman-teman ya, habis hujan deras tadi sore. Oke, yang pertama pastinya kalian harus mengacu pada kisi-kisi teman-teman. Nah, mempelajari materi yang sudah teman-teman miliki saat ini, walaupun kesannya banyak, tetapi ketika teman-teman udah pelajari sebenarnya tidak terlalu kok teman-teman. Jadi memang harus diakui ya, admin kes itu karena agak luas ya cakupannya, seluruh background kesehatan juga bisa daftar di formasi ini. Jadi tidak mengherankan jika materinya itu cukup luas ya, mencakup hal-hal yang terkait di bidang kesehatan. Kemudian jangan lupa latihan soal tryout ya teman-teman. Ini penting, kenapa? Karena supaya badan kita, supaya kita itu sudah terbiasa begitu ya teman-teman, terlatih. Usahakan teman-teman menyempatkan seminggu sekali 2 kali untuk latihan tryout. Benar-benar stick mengerjakan soal dari 1 sampai 100 gitu dalam waktu 90 menit nih buat teman-teman yang SKB CPNS ya. Sehingga terbiasa mengatur ritme teman-teman dan merasakan kira-kira dengan pace seperti apa teman-teman itu mengerjakan soal sehingga pas waktunya mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit. Jadi ini tidak hanya ngetes teman-teman ilmunya ya, tetapi manajemen waktu teman-teman mengerjakan soal-soal di waktu yang telah ditentukan. Itu tujuan dari latihan tryout teman-teman. Nah, jadi saran aku kerjakanlah yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian baru yang tersulit nanti disakit di belakang gitu. Dan usahakan kalau dari tips aku pribadi tidak membaca soal lebih dari 1 kali. Jadi kalau misalnya udah merasa ini bingung soalnya ya udah jam aja ke soal selanjutnya. Keep buat nanti untuk soal yang sekiranya masih bingung atau agak sulit gitu ya. Kemudian yang paling penting menurutku adalah mengatur jadwal belajar
teman-teman punya waktu kurang lebih 1 bulanan ya, atau kurang dari 1 bulan mungkin. Nah, itu diatur jadwal belajarnya untuk plotting materi-materi yang sekiranya kalian pelajari selama Senin sampai dengan, maaf ya teman-teman belum bisa record ya. Jadi nanti rekamannya ini akan dibagikan ke teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jadwal belajar ya, teman-teman, kita lanjut. Nah, jadwal belajar itu, misalnya kalian punya Senin sampai Minggu kan. Jadi saran aku Senin sampai Jumat kalian fokus materi ya dan latihan soal ringan atau mungkin cek YouTube dan lain sebagainya ya untuk referensi. Nah, Sabtu Minggu kalian bisa manfaatkan untuk refleksi ya, kerjakan soal tryout atau latihan soal-soal sehingga nanti ketahuan yang mana yang belum terlalu paham, kalian siapkan lagi di minggu selanjutnya untuk materi-materi tertentu yang belum rasanya belum paham gitu. Jadi bisa lebih teratur lah. Nah, ini sesuaikan lagi dengan senyamannya teman-teman seperti apa. Kalau misalnya Senin belajar apa, Rabu, Selasa, Kamis dan seterusnya. Sehingga tidak apa ya panik gitu. Semakin dekat biasanya feeling kita itu semakin apa ya namanya kondisi mental semakin tidak baik-baik saja gitu ya. Itu normal teman-teman. Aku juga mengalami hal sama seperti itu. Nah, validasi perasaan itu wajar hadir ya perasaan tersebut, tapi tetap kontrol diri bahwa oh selama ini aku udah persiapan kok. Nah, jadi sekarang tinggal melanjutkan lagi prosesnya ya, lebih didisiplinkan lagi, lebih konsisten untuk mengikuti jadwal belajar yang udah teman-teman susun. Ya, jadi Senin misalnya materi apa, Selasa dan seterusnya, Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk tryout dan menghabiskan waktu dengan orang terdekat atau misalnya dengan keluarga begitu agar tetap sehat ya secara fisik dan mentalnya. Nah, itu penting juga teman-teman. Jangan sampai saat tes nanti karena banyak begadang begitu ya, itu bisa sakit dan nggak bisa ikut tes nantinya ya. Itu harus dihindari juga. Nah, kemudian aku izin mengingatkan juga untuk kalau misalnya teman-teman sekiranya dapat FR dari mana, segala macamnya, dan juga dari grup misalnya, itu lebih berhati-hati lagi karena ya terkadang siapa tahu ada yang iseng itu kasih distraksi dan segala macamnya. Tetap FR ini aku akui bermanfaat ya teman-teman. Jadi aku juga cukup terbantu dulu dari FR yang dibagikan kepada aku dari teman-temanku dari luar daerah begitu ya, yang udah tes duluan itu sangat bermanfaat. Namun balik lagi harus pintar pilih dan pilah teman-teman. Sesuaikan lagi dengan kisi-kisi yang terbaru gitu. Kalau misalnya jauh banget dari kisi-kisi ya kita patut curiga gitu ya. Bisa jadi itu distraksi saja. Nah, kemudian dari tim Tantu juga menyediakan TO tambahan sesuai dengan kisi-kisi resmi nantinya akan dibagikan kepada teman-teman ya. Nah, inilah dia teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat dari struktur apa namanya kisi-kisi di kemampuan umum ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran, biasanya kemampuan umum tuh jumlah soalnya lebih sedikit teman-teman daripada kemampuan khusus. Jadi akan ada kesan ketika ujian ya dari pengalaman aku dulu, kemampuan umum itu cenderung lebih sedikit soalnya dibandingkan dengan kemampuan khusus. Nah, kalau kemampuan khusus ini ya kalau dilihat dari poin-poinnya ya, pelayanan administrasi, analisis administrasi dan kebijakan, perizinan, akreditasi dan juga sertifikasi, ini persis sekali ya plek ketiplek aku bisa bilang dengan apa yang aku dapatkan dulu saat tes SKB CPNS di tahun 2021. Jadi memang tidak heran karena kami ya kita sebagai adminkes itu memang kemampuan wajib yang harus dimiliki adalah seputaran kemampuan khusus ini teman-teman. Nah, kalau misalnya jabatan fungsional ini wajib ya, karena kan kita melamar adminkes berarti ya pasti harus ada Javung adminkesnya. Nah, yang baru terlihat sebenarnya ini udah mencakup sih. Kalau ini tuh menurut aku udah mencakup di analisis administrasi dan kebijakan. Nah, kemudian yang baru itu mengenai manajemen ASN ya, kepegawaian dan juga jabatan fungsional dan juga mengenai struktur organisasi Kemenkes. Sebenarnya ini nggak terlalu baru juga sih teman-teman, cuman ini lebih di highlight karena sekarang kan transformasi Kemenkes itu cukup cepat ya, cukup apa hits gitu ya. Sekarang banyak birokrasi disederhanakan, direformasi seperti itu, sehingga mungkin ini akan lebih ditekankan lagi di tahun ini. Karena di tahun aku pun ada mengenai struktur organisasi Kemenkes, tetapi tidak secara tertulis dicantumkan dalam kisi-kisi. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kalau kemampuan umum ya teman-teman, kalau terkait peraturan kepegawaian dan jabatan fungsional, itu udah pasti manajemen ASN teman-teman. Seperti yang kita ketahui, tahun lalu, 2023, kita memiliki Undang-Undang ASN yang baru, yaitu nomor 20 tahun 2023.
Dan kita punya peraturan baru untuk jabatan fungsional, di mana tidak hanya jabatan fungsional Adminkes, tetapi jabatan fungsional untuk seluruh fungsional, teman-teman. Jadi sekarang ada peraturan terbaru ya, yaitu Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, ini sebenarnya materinya udah ada di folder materi tambahan yang udah sempat aku kirimkan. Setelah sesi ini akan aku kirimkan kembali. Siapa tahu ada teman-teman yang belum nemu ya. Jangan khawatir, nanti setelah sesi akan aku kirimkan ulang di grup dan kalian bisa cek ya. Nah, kemudian kalau misalnya di peraturan-peraturan ini apa sih yang paling populer biasanya? Nah, kalau manajemen ASN udah pasti pengangkatan ASN seperti apa? Pemberhentian mereka, kalau misalnya ada sanksi gimana, kalau misalnya ada pelanggaran tertentu bagaimana, nah kemudian cuti, kenaikan pangkat, nah kayak gitu biasanya teman-teman ya, disiplin ASN, itu pasti kelihatan. Kenapa? Karena sekiranya orang-orang baru ini harapannya CPNS ini tahu mengenai posisi dia sebagai pegawai nanti, bagaimana gitu, apakah dia tahu bagaimana mekanisme pengangkatannya nanti, pemberhentiannya, berapa jumlah cuti misalnya, kemudian hukuman disiplin kalau ada pelanggaran. Nah, itulah yang diatur dalam manajemen ASN. Nah, dalam artian kita di manage lah gitu istilahnya ya. Oke, clear. Kemudian yang kedua, peraturan di bidang kesehatan. Nah, kalau ini dari tahun ke tahun pasti ada, teman-teman. Nah, contohnya kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, itu biasanya keluar Permenkes, teman-teman. Contoh misalnya tahun lalu Permenkes Nusantara Sehat. Di zaman aku, itu banyak kelihatan Permenkes mengenai farmasi dan alat kesehatan, teman-teman. Jadi, bagaimana registrasi obat seperti itu, uh, Permenkes berapa yang mengatur, kemudian Permenkes mengenai kosmetik, kayak gitu-gitu yang kelihatan di tahun aku. Tetapi setelah tahun aku lihat di tes-tes P3K yang kelihatan itu cenderung Permenkes yang terkait program-program ya di bidang kesehatan, misalnya kayak Nusantara Sehat, kemudian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, nah kayak gitu-gitu kelihatan nomor peraturannya teman-teman. Jadi nomor berapa, tahun berapa seperti itu, dan tentang apa. Nah kemudian kalau misalnya Mohon maaf teman-teman, ini nggak cuma di saya aja kan ya? Putus ya? Oh iya, Iya, Kak. tidak apa. Nanti saya infokan. Maaf, mungkin videonya aku matiin ya. Tadi sampai mana ya? Kayaknya aku sempat maaf ya. Mungkin tadi sempat nggak terlalu. Hmm, sebentar ya. Ini kayaknya karena sinyal lagi bermasalah nih kayak di sini. Cuacanya lagi nggak bagus, teman-teman. Mohon maaf ya. Oke, mungkin aku ini dulu. Aku coba share. Jadi aku coba ulang. Oke, terima kasih Kak Admin atas bantuannya. Oke, karena tadi sampai di undang-undang berarti di sini ya.
Oke, aku izin lanjut ya. Nah, oke, apakah udah clear teman-teman? Aku izin matikan videonya dan fokus ke PowerPoint-nya ya. Nah, jadi kalau tadi sampai di Undang-Undang Kesehatan ya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kalau misalnya di peraturan bidang kesehatan ya, teman-teman, itu memang berfokus pada peraturan-peraturan Kementerian Kesehatan yang memang terkait di bidang kesehatan, teman-teman. Nah, kalau misalnya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya, itu sangat erat kaitannya dengan misalnya ya, program-program kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, misalnya Nusantara Sehat, kemudian undang-undang keprofesian ya, seperti misalnya undang-undang praktik kedokteran, kemudian undang-undang mengenai tenaga kesehatan seperti itu. Nah, Permenkes itu sangat lazim kelihatan di ujian SKB CPNS di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman cek di grup, udah aku coba kirimkan ya beberapa list undang-undang atau peraturan ya, Permenkes, PP, yang sekiranya berkaitan lah dengan topik SKB, teman-teman. Ya, dan pengalaman FR di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalnya terkait kebijakan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya terkait kebijakan itu, biasanya yang lazim kelihatan adalah peraturan-peraturan yang lagi banyak dibahas, teman-teman, di media atau yang memang saat ini menjadi fokus Kemenkes. Nah, salah satu contohnya ya, yang saat ini lagi viral atau sedang diterapkan gencar-gencarnya sampai ke level daerah, ya, yaitu kebijakan bidang kesehatan Satu Sehat, teman-teman. Pernah dengar ya? Satu Sehat itu adalah salah satu bentuk program upaya digitalisasi Kementerian Kesehatan ya, untuk bisa mengintegrasikan data institusi atau data-data daerah agar bisa diakses dengan mudah oleh pusat atau Kemenkes, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk kemampuan umum lainnya, misalnya tata kelola. Nah, tata kelola ini agak sedikit tricky, teman-teman. Kadang kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya Adminkes itu punya sejenis dalam tanda kutip asisten ya di bawahnya, yaitu ada penata kelola, pengelola, dan juga operator. Coba deh teman-teman iseng cek-cek kisi-kisi SKB, itu banyak uraian makin tinggi, itu uraian SKB, kisi-kisinya itu makin umum. Nah, kalau Adminkes tuh aku lihat sangat umum kisi-kisinya. Tapi kalau teman-teman lihat dan perhatikan kisi-kisi teman-teman kalian yang melamar di formasi operator layanan kesehatan misalnya ya, itu sangat detail, teman-teman. Jadi sangat detail, sangat dirinci seperti itu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi begitu ya jabatannya, itu kisi-kisinya akan semakin general gitu, di mana bisa jadi di dalamnya itu terkandung materi-materi yang mungkin saja itu berkaitan begitu. Makanya akan ada kesan ketika nanti kalian tes, kayaknya ini nggak ada di kisi-kisi deh, kok bisa kelihatan sih di soal gitu kan. Nah, itu juga aku alami dulu, teman-teman. Ketika di kisi-kisi aku tuh nggak ada struktur organisasi Kemenkes, tetapi ternyata pada saat tes, aku menemukan soal-soal mengenai struktur organisasi Kemenkes. Kemudian aku menemukan soal misalnya seperti syarat menjadi kepala puskesmas itu apa aja syaratnya. Nah, itu kan nggak ada secara gamblang menyebutkan bahwa di kisi-kisi itu ada manajemen puskesmas atau manajemen rumah sakit kan. Tetapi kenyataannya aku dapat kisi-kisi itu. Jadi materi itu aku dapat saat tes. Nah, disinilah aku rasa akan banyak materi-materi yang sekiranya implementatif atau studi kasus, teman-teman, mengenai bagaimana menata dan mengelola suatu kegiatan atau program di bidang kesehatan, teman-teman. Nah, kemudian struktur organisasi Kemenkes. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke sana, mungkin aku akan sedikit sharing ya mengenai penelusuran aku ya dari pengalaman tes-tes sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini ya teman-teman, tata kelola itu bagaimana kan kita menata suatu organisasi. Nah, organisasi pasti punya suatu kegiatan, program, kemudian pasti punya yang namanya sejenis rencana strategis atau renstra. Nah, ketika kita menyusun suatu kegiatan, pasti kita akan berangkat dari penyusunan ya, misalnya kerangka acuan kerja, kemudian dalam kerangka acuan kerja kita ada perencanaan, kita ada penganggaran, dan kita ada laporan di akhir untuk Monef biasanya. Nah, inilah implementatif dari pekerjaan Adminkes, teman-teman. Jadi kalau misalnya menelusuri lebih lanjut ya, Adminkes itu sangat erat kaitannya dengan penyusunan-penyusunan atau pelayanan administratif
Kita sebagai adminkes tidak bertugas melayani pasien, teman-teman. Ingat ya, walaupun background ilmu teman-teman itu adalah seorang medis atau paramedis ya, entah dokter, perawat, bidan, apoteker. Kalau misalnya teman-teman melamar di formasi adminkes, itu artinya teman-teman memberikan pelayanan pada tata kelola bidang keadministrasian, teman-teman. Gitu. Itu yang perlu diingat. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ketemu soal studi kasus, jangan khawatir. Karena teman-teman udah bisa nih menempatkan diri bahwa aku adalah pelayan administrasi, bukan pelayan pasien, sehingga aku bisa menempatkan diri bahwa peranku yang paling tepat itu yang mana. Jadi pilihlah di option pilihan yang paling administratif. Nah, kemudian kalau struktur organisasi udah pasti ya, berapa direktorat yang ada di Kemenkes, kemudian tugas dan fungsi dari masing-masing direktorat apa, nah itu yang harus teman-teman pelajari. Karena itu mengenai kepemimpinan ya. Kenapa kita belajar itu? Karena walaupun kita bekerja di Pemda atau di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, kita pasti suatu saat nanti berhubungan dengan Kementerian Kesehatan, teman-teman. Walaupun melalui Dinas Kesehatan ya. Jadi misalnya teman-teman menangani P2P di puskesmas, pasti nanti ujung-ujungnya akan berpatokan pada regulasi di Direktorat P2P. Nah, makanya kita harus tahu ada berapa departemen, ada berapa badan ya, dan ada berapa pusat khusus, tim ahlinya ada berapa saja ya, ada inspektorat, ada sekretariat jenderal misalnya. Nah, itu harus teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai struktur organisasi Kemenkes. Udah aku kirimkan ya di materi tambahan, bisa kalian cek dan baca-baca kembali. Nah, yang paling penting juga ya, teman-teman, formasi yang kalian lamar harus kalian pelajari, yaitu dari Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Nah, ini sebenarnya udah disingkat pada modul yang teman-teman miliki atau buku yang teman-teman miliki saat ini ya. Di sana sudah diringkas sesuai dengan apa sih tipe-tipe soal tonton sebelumnya. Nah, itu udah ada ya. Yang penting itu ya, jabatan ya. Misalnya pertama, muda, madya, golongannya, pangkatnya harus tahu ya. Sama angka kredit kalau mau naik jabatan sama naik pangkat itu berapa. Nah, itu ada tabelnya yang bisa teman-teman telusuri dan pelajari kembali, teman-teman. Ya, kita lanjut. Kalau kemampuan khusus, nah ini yang paling adminkes banget ya, teman-teman, yaitu pelayanan keadministrasian. Nah, kalau misalnya teman-teman yang P3K nih, aku lihat ada beberapa yang udah spill ke aku nih, beberapa kisi-kisi yang emang tercantum dalam pengumuman pembukaan P3K tersebut. Nah, di sana banyak di-highlight bahwa teman-teman itu tugasnya draft kebijakan. Nah, itu masuk dalam pelayanan administrasi, teman-teman. Kalau drafting kebijakan, pastinya kita harus tahu kenapa sih kita harus nyusun kebijakan. Pasti berangkat dari masalah dulu, kemudian perencanaannya seperti apa, solusinya bagaimana. Nah, solusi itulah yang nanti akan menjadi draft kebijakan ya. Kebijakan ini adalah solusi bagi suatu permasalahan. Itu misalnya ya salah satu contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya analisis administrasi. Nah, ini biasanya ya kalau kita menganalisis suatu kebutuhan pelayanan administrasi kita, pasti di dalamnya ya masih tetap ada kaitannya dengan laporan, mencari referensi, menyusun kerangka acuan, dan juga draft kebijakan. Nah, karena kita di Adminkes itu ya teman-teman, itu sangat erat kaitannya dengan manajemen suatu instansi. Sehingga kita harus bisa menganalisis ya kebutuhan administrasi dan kebutuhan kebijakan dari institusi kita. Nah, jadi misalnya teman-teman yang udah kerja nih di pemerintahan pasti tahu ya, kalau misalnya urusan kemanajemenan ya atau urusan keadministrasian itu sangat erat kaitannya dengan menganalisis ya bagaimana kita menerapkan program, bagaimana orang-orang pelayanan itu bisa bekerja dengan lebih efektif, lebih efisien, tentang penganggaran, perencanaan, itu semuanya diatur oleh peran dari formasi Adminkes itu sendiri. Ingat, kita Adminkes ada pertama, muda, dan madya. Ya, masing-masing punya perbedaan tugas dan fungsi. Teman-teman bisa cek di Jafung Adminkes yang ini ya, perbedaannya apa. Nah, kemudian ada perizinan. Nah, kita nih Adminkes juga mengurus perizinan, teman-teman. Jadi perizinan entah itu izin operasional, izin mendirikan, kemudian izin misalnya SIP, STR, nah seperti itu. Bayangkan ya, teman-teman kerja di Dinkes nih. Nah, kalau biasanya dokter mau cari rekomendasi ke Dinkes kan pasti bawa persyaratan tuh untuk biar bisa dapat rekomendasi. Ini salah satu contoh ya. Nanti kalau kalian kerja di Dinkes, ya kalian yang akan menerima berkas itu memperif ya apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Makanya kita harus tahu mengenai perizinan ini, teman-teman.
Jadi syarat-syarat perizinan bagi para nakes ya yang memberikan jasa maupun pada suatu institusi. Contoh lagi ya, orang-orang di dinas kesehatan itu biasanya dalam tanda kutip punya tugas rutin ya. Misalnya Monef ya, Monef ke lapangan entah itu ke puskesmas, ke klinik. Nah, biasanya teman-teman adminkes lah yang terlibat di dalam tim ini, teman-teman ya. Jadi ngecek apakah layak diberikan izin untuk beroperasi ya suatu klinik ini atau tidak. Nah, itu biasanya akan turun ke lapangan sebagai orang tim atau tim penilai untuk diberikan izin atau enggak gitu. Oke, aku izin konfirmasi apakah sudah jelas teman-teman atau masih putus-putus suaranya? Mudah-mudahan udah jelas ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti teman-teman bisa kita tanya jawab ya setelah aku sharing nih. Nah, kemudian kemampuan khusus lagi yang menurut orang-orang adminkes itu, ini emang kerjaan aku banget gitu ya. Akreditasi, teman-teman. Akreditasi dan juga sertifikasi. Kenapa aku gabungkan ini berdua ya? Karena memang hampir seluruh adminkes ya, kalau misalnya kalian entah itu ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dinkes, itu biasanya kalian pasti akan erat kaitannya dengan akreditasi ini, teman-teman. Kalau di dinkes, kalian ditugaskan Monef bagaimana jalannya akreditasi di bawah naungan dinkes teman-teman ya, misalnya rumah sakit maupun puskesmas. Tapi kalau misalnya teman-teman kerja di puskesmas atau rumah sakit, nah nanti kalian akan jadi panitia akreditasinya ya, atau orang yang akan melaksanakan akreditasi tersebut gitu. Jadi teman-teman pelajarilah ya syarat-syarat akreditasi ini ya, akreditasi RS, alurnya seperti apa. Ini FKTP tidak hanya puskesmas ya, tetapi juga klinik dan lain sebagainya ya, praktek mandiri itu ada di FKTP ini. Jadi kalian cek nanti entah itu masa berlakunya, kemudian prosesnya, kemudian alurnya seperti apa, itu biasanya yang kelihatan di tes teman-teman yang P3K maupun yang CPNS. Kalian bisa tanya ke teman-teman kalian udah lulus duluan, pasti mereka setuju kalau soal-soal akreditasi itu paling banyak kelihatan di tes adminkes, teman-teman. Kemudian kalau sertifikasi ya, itu sertifikasi terkait sertifikat-sertifikat pelatihan, teman-teman. Seperti misalnya teman-teman kalau ASN itu kan diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 jam pelajaran, misalnya contohnya. Nah, berarti teman-teman kan ikut pelatihan tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan, kan perannya hanya sebagai peserta nih. Tapi kalau udah jadi adminkes, kalian akan berperan sebagai panitia yang ngurusin pelatihan. Entah itu membuat nantinya mengurus sertifikat peserta, entah itu nanti mengatur pelatihan, mengurus izin pelatihannya. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari. Nah, kalian cek tuh di modul udah ada ya untuk sertifikat pelatihan ini seperti apa pengaturannya. Nah, kemudian mengenai STR SIP, kalian bisa cek ya, karena kemarin ada juga yang bingung mengenai misalnya surat izin praktek bagi warga negara asing misalnya seperti itu, bisa kalian cek juga di Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023. Jadi ini ada di sana mengenai STR maupun penerbitan SIP ya. Kemudian ada sertifikat produk atau alat kesehatan ya, produk farmasi alat kesehatan juga perlu ditelusuri. Teman-teman udah ada Permenkesnya di folder kelas. Saran aku pelajarilah baik-baik sertifikasi produk farmasi dan alkes. Kenapa? Seperti yang kita ketahui ya, formasi adminkes bisa dilamar salah satunya oleh S1 farmasi dan juga profesi apoteker. Sehingga akan ada soal-soal mengenai ini, teman-teman. Waktu zaman aku dan tahun lalu ya, itu banyak juga yang kelihatan mengenai misalnya alat kesehatan diagnostik in vitro. Itu bagaimana ya syarat-syaratnya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, itu udah ada juga di modul kelas ya. Itu bisa teman-teman pelajari. Maaf nih kalau terlalu cepat, yang mana yang kurang jelas nanti teman-teman bisa tanyakan ya. Ini aku coba untuk menyesuaikan lagi ritmenya. Nah, ini materi tambahan sama list peraturan bidang kesehatan. Nah, teman-teman bisa cek. Oke, mungkin setelah ini kita mau bahas ini dulu ya, FR tahun lalu untuk menyesuaikan. Mungkin aku jawab sedikit, mungkin ada pertanyaan. Aku coba jawab. Oke, iya nanti PowerPoint-nya untuk ini ya, untuk PowerPoint hari ini akan aku share di materi tambahan dan juga rekamannya ya.
Mohon maaf ya teman-teman, saat ini kami sedang bertransisi ya. Jadi mencoba untuk menyediakan platform yang lebih sesuai dengan real testnya, namun belum bisa kita sediakan di tahun ini, sehingga tryout yang teman-teman miliki udah sesuai ya dengan panduan kelas, yaitu dalam bentuk Google Form. Belum ada estimasi waktunya, kalau misalnya kalian mau bisa di setting sendiri ya secara mandiri. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kak izin tanya, manajemen ASN kan terbaru. Oke, benar. Nah, makanya aku cantumkan juga teman-teman ya, kalian harus tetap mengacu juga pada PP nomor 11 tahun 2017 dan juga PP nomor 17 tahun 2020. Itu masih tetap kalian pelajari walaupun sebenarnya itu udah semuanya terangkum dalam undang-undang manajemen ASN yang baru. Cuman ini dimention teman-teman di kisi-kisi penata kelola apa pengelola gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya satu rumpun teman-teman. Kalau kalian mau ya, kalian telusuri juga. Kalau ini cara aku dulu ya, aku tuh sangat mempelajari juga dulu kisi-kisi teman-teman kita yang pelaksana teknis pengelola. Karena lebih detail daripada kita yang di adminkes. Nah, sehingga kalau misalnya dipikir-pikir, karena kita serumpun dan ilmunya bersesuaian, kemungkinan sama teman-teman ya, mirip-mirip aja seputaran itu materi tes kita. Nah, masih sering terkecoh antara KAK dan laporan. Nah, KAK itu adalah kerangka acuan kerja, teman-teman ya. Sedangkan laporan, ya laporan. Laporan itu pasti di akhir, teman-teman. Nah, kalau kerangka acuan, jadi kita perlu highlight nih, acuan ya. Jadi acuan itu artinya suatu pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan, teman-teman. Jadi di KAK itu ada anggaran, siapa tim yang mengerjakan, apa yang kita kerjakan, mekanismenya seperti apa, nanti kita mau monepnya gimana, output yang kita mau capai gimana, itu yang akan nantinya kita laporkan. Laporan isinya adalah apa yang sudah kita rencanakan di KAK, teman-teman. Jadi apa yang kita rencanakan outputnya, contoh, ketika kita mau sosialisasi di SD ya, mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar bagi anak-anak SD gitu misalnya. Ada 200 orang yang berpartisipasi, baru kita anggap sukses. Dan juga terdapat 50%, lebih dari 50% guru yang ikut mendampingi kegiatan tersebut. Nah, itu salah satu atau salah dua output yang kita mau capai, misalnya contohnya. Nah, kemudian di laporan kita melaporkan bahwa kegiatan kita sukses, indikator suksesnya apa? Oh, lebih dari 200 anak yang ikut dan lebih dari 50% guru yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, paham ya? Jadi semuanya harus terukur walaupun bentuknya dalam narasi ya, kualitatif ya. Kita di Adminkes tidak hanya berbicara kuantitatif saja ya, tapi juga kualitatif. Oke. Bedanya analisa kebijakan yang umum dengan yang khusus apa? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau analisa kebijakan yang umum biasanya adalah apa yang lagi ngetren ya, apa yang lagi dibahas oleh Kementerian Kesehatan yang biasanya kelihatan. Nah, kalau yang khusus itu biasanya kebijakan-kebijakan ya yang terkait dengan hal-hal yang adminkes, teman-teman. Misal contoh, kalau yang khusus ya, misalnya kebijakan-kebijakan terkait penerapan standar akreditasi, atau misalnya mengenai perizinan rumah sakit ya, kebijakannya seperti apa. Nah, kalau yang umum itu lebih ke misalnya Nusantara Sehat, penerapan penugasan khusus nakes pada wilayah kebencanaan, digitalisasi SIM RS, misalnya satu data Kemenkes. Nah, itu biasanya yang umum, teman-teman. Kalau yang khusus biasanya sangat adminkes ya. Itu kira-kira. Oke, kemudian kalau KTI dan itu masuk nomor berapa kisinya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tadi ada analisa administrasi ya. Nah, kalau analisa itu kadang-kadang juga masuk materi metode penelitian, teman-teman. Karena sebenarnya sejatinya kami ya di Adminkes itu kan ada yang namanya Adminkes Madya nih. Nah, Adminkes Madya itu kan ada di dalam jabatan fungsional. Kalau teman-teman lihat ya, nah di dalam tugas jabatan fungsional ada salah satu yang wajib kita kerjakan adalah menyusun karya tulis ilmiah. Nah, jadi kalau dulu tes aku ya, teman-teman itu kelihatan. Kalau menyusun karya tulis ilmiah, penulis utamanya dapat berapa poin. Nah, sedangkan anggotanya itu dapat berapa poin dia menyusun karya tulis. Nah, itu ada di materi karya tulis ilmiah, teman-teman ya. Dan juga ada di materi jabatan fungsional Adminkes. Nah, itu kira-kira ya. Kadang-kadang tuh kita
Aku pun merasa ya, kisi-kisi kita memang sangat umum, tetapi kalau kita mempelajari dan sempat menelusuri lebih mendalam, sebenarnya apa yang udah teman-teman miliki sekarang itu sudah mencakup semua kisi-kisi, teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu dan ya dicicil aja sebelum tes kalian tiba ya. Kak, ini deskripsi P3K ahli pertama di kabupaten saya. Oke, aku coba cek ya. Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan perizinan. Oh, sama ya. Kalau teman-teman lihat di kemampuan khusus tadi untuk kisi-kisi SKB, kalau kalian cocokin dengan kisi-kisi yang di-share teman kalian di kolom chat ya, itu mirip ya. Bukan hanya mirip ya, tapi sama ya. Ya karena memang itu tugas adminkes, teman-teman. Nah, jadi bisa kalian pelajari. Manajemen ASN yang berakhlak apakah keluar di tahun sebelumnya? Nah, ini kalau berbicara tahun sebelumnya ini, tahun 2021 ya teman-teman, SKB CPNS terakhir sebelum tahun ini ya. Nah, kalau di tahun 2021, berakhlak itu belum kelihatan teman-teman. Nah, makanya ini kategorinya masih baru ya, kemampuan umumnya. Nah, saran aku pelajarilah implementasi-implementasi dari masing-masing poin-poin berakhlak. Misalnya berorientasi pelayanan, itu kira-kira seperti apa implementasinya di lapangan. Nah, kalau misalnya harmonis seperti apa. Nah, itu biasanya kalau bentuk-bentukan soal berakhlak ini mirip-mirip kayak TWK, teman-teman. Jadi istilahnya tuh mirip-mirip apa ya, implementatif, studi kasus kayak gitu-gitu. Jadi usahakan nanti teman-teman bisa memahami ya, ini kayak Pancasila nih, penerapan nilai-nilai berakhlaknya gitu. Ya, kalian bisa cek nanti. Kalau soal SKB itu ada 100, waktunya 90 menit, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang P3K baru 90 soal ya. Dan orang teman-teman kita yang P3K tuh hanya 1 kali tes saja. Oke, itu aku sedikit akomodir untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke bahas FR nih teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa uh, paham juga kira-kira kalau di FR tahun sebelumnya tuh kelihatan tentang apa saja ya. Ini aku coba share screen, mudah-mudahan bisa ya. Coba cek dulu. Sebentar. Oke. Izin konfirmasi apakah terlihat, teman-teman? Terlihat ya. Coba cek dulu. Terlihat. Oke. Nah, ini teman-teman udah milikin semua nih di folder kelas teman-teman ya. Jadi FR ini adalah yang aku rangkum supaya mempermudah teman-teman ada gambaran nih. Dan sudah terlihat bahwa ini udah mengakomodir kisi-kisi teman-teman gitu. Jadi yang aku rasa pas dengan kisi-kisi akan aku cantumkan di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, tugas dan fungsi adminkes. Kalian bisa cek di modul pelayanan adminkes ya. Kemudian ada Japung Adminkes apa aja yang kelihatan ya, yaitu Poksi, kemudian misalnya apa ya rincian kegiatannya ya. Nah, kemudian tujuan dan fungsi KAK dulu kelihatan tahun lalu teman-teman ya, banyak KAK yang kelihatan. Nah, ini implementasinya ya. Kalau teman-teman lihat di kisi-kisi itu kan nggak ada KAK ya, penyusunan KAK nggak ada, tujuan fungsi KAK nggak ada, tapi sebenarnya ini masuk dalam materi atau kisi-kisi administrasi, pelayanan administrasi. Kalau seorang dokter memberikan asuhan medis, kalau adminkes memberikan pelayanan administrasi, salah satunya menyusun KAK, menyusun laporan, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada manajemen, teman-teman, pada institusi kita. Nah, kemudian selain KAK itu ada SOP. Kalau tahun ini nggak ada SOP ya, teman-teman, kisi-kisinya. Tapi tetap aku coba susun di sini supaya teman-teman ada gambaran. Nah, kalau otonomi daerah ini masuk dalam dasar-dasar adminkes, teman-teman. Nah, kemudian ada sertifikasi, kemudian ada konsil-konsil ya, konsil kolegium, kemudian PMK dokter layanan primer. Nah, ini sebenarnya masuk pada materi sertifikasi ya tenaga kesehatan ya, STR, SIP ya. Teman-teman bisa cek. Nah, kemudian di sini juga ada mengenai apa nih? Ini sedikit nyempil nih limbah ya. Ini nggak tahu nih, mungkin karena casling ya, jadi ada kelihatan tentang limbah sedikit. Kemudian ada pengertian pemberdayaan masyarakat, kemudian nih kebijakan berwawasan kesehatan, seperti apa. Nah ini semuanya udah ada teman-teman ya, tinggal teman-teman pelajari ya. Nah yang paling banyak di tahun lalu ya, itu sediaan farmasi teman-teman. Nah di sini ada misalnya beberapa peraturan-peraturan ya, udah aku cantumkan Permenkesnya ya, jadi teman-teman bisa pelajari. Kemudian ada tentang obat ya, obat tradisional. Nih buat teman-teman apoteker nih harusnya keuntungan tersendiri ya. Tinggal dikuatin aja untuk ilmu-ilmu manajerialnya ya. Karena di sini banyak kan misalnya tentang
kepanjangan FIFO dan FEVO ya dalam distribusi obat. Nah, kayak gini-gini kelihatan ini sangat manajemen sekali. Nah, misalnya analisis FAN misalnya ya, atau mungkin teman-teman yang farmasi lebih banyak belajar obatnya, jadi manajemennya agak kurang dulu waktu kuliah belajarnya nggak apa-apa, bisa diperkuat lagi sekarang ya sebelum ujian nanti tiba. Nah, kemudian karena kelihatan teman-teman ya mengenai obat farmasi ini tahun lalu. Nah, ini akreditasi ya, akreditasi RS katanya cukup banyak. Nah, puskesmas banyak. Nah, itu tahun lalu cukup banyak memang akreditasi rumah sakit dan puskesmas ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari PMK nomor 12 tahun 2020 ini harus kalian lahap ya. Dan juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi FKTP. Nah, kemudian apalagi nih? Misalnya 2D barcode itu sedikit ya kelihatan. Kemudian STR nakes luar negeri satu soal aja ya. Persyaratan pembuatannya kalau dulu tuh kelihatan misalnya syarat untuk pembuatan SIP itu ukuran fotonya berapa sama latar belakangnya apa. Nah, ukuran fotonya 4x6 ya, teman-teman. Latar belakangnya merah. Itu kalau tahun lalu ya soalnya. Nah, kemudian ada program Kemenkes. Nah, ini program Kemenkes misalnya ya, Nusantara Sehat, stunting, kemudian PHBS, COVID, dan SDM. Kalau SDM kalian bisa cek di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ya. Nah, ada tentang JKN juga masuk ya. Mungkin ini masuknya di tata kelola ya, teman-teman. Tata kelola kesehatan kita. Jadi misalnya dana dak fisik, dana dak non fisik, kemudian inaci bijis, misalnya JKN kelompok-kelompok orang yang ditanggung ya, misalnya PBI, non PBI, tarif JKN berapa itu harus tahu ya, karena itu kemampuan umum teman-teman ya. Sekiranya seluruh nakes harus tahu ya berapa bayar BPJS, karena ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Kemudian sedikit mengenai hal-hal yang umum ya, yang kelihatan juga 1-2 soal, misalnya tentang target advokasi ya, kemudian nawacita definisinya apa, definisi sehat ya, definisi kesehatan menurut undang-undang misalnya, kemudian ada juga mengenai pengertian jamu, praktik bidan mungkin syaratnya ya, kemudian pengertian SKN atau sistem kesehatan nasional, kemudian BRIN dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa milikin ya. Kalian udah punya ini teman-teman di folder kelas, tinggal kalian akses aja ya. Oke, ini aku stop share dulu. Karena tadi agak bermasalah, mungkin aku tambah waktu lagi sekitar 15 menit khusus untuk kita tanya jawab ya. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan teknis teman-teman ya, karena cuaca lagi agak kurang bagus nih di tempat aku ya. Oke, nanti bisa dicek lagi ya, atau mungkin aku kirimkan nanti di materi tambahan lagi ya. Ini buat teman-teman yang batch pertama karena udah ikut kelasnya cukup lama ya, mungkin agak lost ya. Nggak apa-apa, nanti akan aku kirimkan juga di draft tambahan, teman-teman bisa cek. Oke, ini ada yang nanya nih teman-teman. Kak, jadinya kolegium itu menerbitkan Serkom ya, sedangkan konsil itu menerbitkan STR. Yap, benar sekali. Oke, bayangkan nih teman-teman, untuk mempermudah mengingat ya, kalian baru lulus, kan ikut ujian kompetensi tuh. Nah, ujian kompetensi ini diadakan oleh yang namanya kolegium. Kolegium ini yang mengadakan UKOM dan menerbitkan sertifikat UKOM teman-teman. Setelah teman-teman punya UKOM, kalian ngapain? Pasti daftar STR kan? Nah, kalau STR ini yang nerbitin siapa? Yang nerbitin adalah konsil namanya. Konsil tenaga kesehatan kalian masing-masing. Kalau dokter, konsil kedokteran. Kalau Kesmas, konsil kesehatan masyarakat ya, tenaga kesehatan masyarakat. Nah, kemudian habis STR kalian ngapain? Ngurus SIP. Nah, SIP ini kalian urus di tempat kalian berpraktek ya. Nah, ini kita berbicara karena kita posisinya adminkes, maka kita akan mengurus urusan izin praktek ini bagi para nakes yang akan bertugas di wilayah kerja tempat kita bertugas ya. Kalau misalnya teman-teman kerja di Dinas Kesehatan X, berarti kalian mengurus izin untuk prakteknya para nakes yang berada di wilayah teman-teman gitu. Ya, karena di Dinas Kesehatan rekomendasinya dan dikeluarkan oleh Pemda yang diwakili oleh DPM PTSP atau terpadu satu pintu ya. Oke, meledak. Mudah-mudahan nggak meledak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya sesungguhnya kalau misalnya peraturan ya teman-teman, kalau cara aku dulu ya,
Aku tuh sebenarnya nggak hafal teman-teman, nggak ngafalin ya. Tapi karena aku lihat terus ya, pokoknya pada saat aku di kereta, pada saat aku di jalan, lagi ngantri, lagi duduk nunggu makanan, lagi misalnya jam istirahat waktu di kantor ya, atau nggak di sela-sela kalian rapat gitu ya, rapat ngapain? Kalian kan nggak terlalu dalam tanda kutip aku merasa diriku nggak terlalu penting, jadi aku duduk di pojokan di belakang, ya udah aku belajar gitu. Kalau misalnya ada rapat-rapat gitu ya. Sebentar sharing aja cara aku belajar ya. Jadi aku screenshot itu bahan-bahan atau aku simpan di HP. Kemudian ya udah kalau ada waktu luang dicek peraturan-peraturannya, sekedar dilihat aja teman-teman. Kalau udah sering dilihat, oh peraturan sekian tentang ini, peraturannya tentang ini gitu. Jadi dulu tuh aku punya list kayak yang teman-teman miliki sekarang, list peraturan-peraturan tentang apa dia. Nah kalau misalnya tiap hari dilihat ya, tiap hari dibaca, aku yakin pasti nyantol teman-teman. Dan akan ada feeling kayaknya ini deh, kalau peraturan ini kayaknya tentang ini deh gitu. Jadi misalnya contohnya, oh Permenkes nomor 33 tahun 2018 itu tentang Nusantara sehat deh gitu. Jadi pasti langsung otomatis hafal teman-teman ya. Nah, kemudian, amin, mudah-mudahan ya materi yang disampaikan ini bisa memberikan gambaran ya teman-teman untuk di ujian teman-teman nanti ya. Materi yang disampaikan yang setiap hari kita kerjakan di Dinkes. Nah, ya benar teman-teman. Makanya sebenarnya teman-teman yang P3K, alasan kenapa ya kalian itu banyak soalnya itu studi kasus ya, penalaran seperti itu, karena teman-teman itu dianggap udah berada dalam ranah atau lingkungan birokrasi teman-teman. Dalam artian teman-teman itu udah bekerja ya, udah bekerja untuk mengurus urusan administrasi. Nah, makanya kalian itu akan cenderung dipersulit sedikit lah. Tipe soalnya itu dipersulit sedikit dengan adanya studi kasus dan soal itu panjang-panjang gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau kalian udah di depan laptop atau komputer seatas nanti ya, janganlah kalian langsung jiper gitu. Kayak lihat soalnya itu udah takut duluan gitu. Aduh panjang banget itu kan. Carilah kata kuncinya teman-teman. Setiap lihat soal tuh cari kata kunci. Entah itu di akhir kalimat atau di awal kalimat gitu. Ini sebenarnya bahas apa gitu ya. Jadi kalau misalnya soal itu jangan sampai kalian baca 2 kali ya. Itu buang-buang waktu teman-teman. Jadi sekali aja. Langsung kalau belum dapat jawabannya udah lompatin aja ke soal yang lain. Ya. Oke, kalau soal tryout sesuai kisi-kisi, insya Allah ya teman-teman di akhir bulan ini akan keluar soal kisi-kisi sesuai kisi-kisi karena hanya kurang lagi 2 materi ya sebenarnya tiga materi. Pertama struktur organisasi, kedua manajemen ASN, ketiga peraturan di bidang kesehatan. Cuman 3 itu aja yang belum terakomodir ya dari TO 15 paket yang udah kalian miliki. Bayangkan ada 1.500 soal ya di kelas tentu yang diberikan kepada teman-teman untuk latihan, dan aku rasa dari ribuan soal itu bisa membantu teman-teman untuk tidak hanya secara materi ya, tetapi melatih teman-teman untuk mengerjakan soal satu waktu sesuai dengan apa tes sesungguhnya gitu. Jadi teman-teman atur secara mandiri pakai stopwatch gitu ya. Mohon maklum ya teman-teman, kami belum bisa menyediakan sistem CAT seperti itu. Insya Allah tahun depan kita bisa lebih bertumbuh lagi ya. Oke, apalagi sekarang aku coba cek lagi soal ini apa pertanyaan teman-teman. Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, nah kalau misalnya tentang undang-undang nih teman-teman ya. Nah, kalau undang-undang manajemen ASN itu kan ada banyak. Ada ratusan begitu ya. Nah, itu teman-teman bisa cek PowerPoint yang udah aku kirim nih. Nah, kebetulan aku kemarin habis ikut sosialisasi dari Kemenpan RB mengenai undang-undang ini. Jadi aku simpan itu materinya dan aku bagikan ke teman-teman ya. Dan memang udah diizinkan ya oleh Kemenpan RB untuk menyebarluaskan PowerPoint ini kepada siapapun yang membutuhkan. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman tanya, ini teman-teman. Jadi ingat karena soal aku dulu juga kelihatan. Ini salah satu yang penting juga slogan atau logonya Kemenkes tuh jangan lupa ya. Karena kemarin kelihatan juga di soal aku tuh arti logo Puskesmas sama arti logo Kemenkes sama Hari Kesehatan Nasional jatuh tanggal berapa dan tema Hari Kesehatan Nasional itu apa. Nah, kalau bisa 3 tahun terakhir kalian cari ya tema Hari Kesehatan Nasional, jangan sampai nggak tahu nih para tenaga kesehatan, hari kesehatan kita kan jatuh pada hari ini nih ya, 12 November. Nah, temanya apa? Nah, nanti kalian cari ya di internet. Oke. Kak, untuk maaf, aku perbesar dulu layarnya. Bentar, Kak, untuk apa tadi? Untuk kisi-kisi mengenai peraturan-peraturan bidang kesehatan, biasanya jenis pertanyaan hanya ditanya peraturan nomor berapa. Nah, ini
Tergantung ya, kalau yang P3K biasanya ada apa ya tipe-tipe soalnya itu misalnya studi kasus dulu ya dijelaskan oh misalnya Budi adalah seorang administrator kesehatan ditempatkan di salah satu puskesmas bla 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 bla. Kemudian nanti ditanya, oh puskesmas diatur lebih lanjut pada Permenkes sekian nomor sekian tahun sekian gitu biasanya tipe soalnya. Jadi menurut aku ya langsung apa? Tapi nggak banyak kok teman-teman soal-soal tentang itu. Dan dari pengalaman aku nggak ada soal-soal tentang menanyakan pasal-pasal ya teman-teman, tapi implementasi atau konteks dari undang-undang. Ini kalau misalnya teman-teman penasaran ya. Nah, kalau misalnya undang-undang, itu biasanya yang kelihatan di aku dulu adalah syarat untuk melakukan aborsi. Nah, kemudian kawasan tanpa rokok apa saja, kemudian tentang hak kewajiban kita ya sebagai warga negara Indonesia dalam akses kesehatan kita, sama mengenai jenis-jenis tenaga kesehatan, STR, SIP, sama alat kesehatan serta sedia informasi. Semuanya bisa kalian temui di Undang-Undang Kesehatan ya. Jadi minta tolong untuk dibaca-baca undang-undang yang terbaru ya. Kalau tahun lalu tidak kelihatan teman-teman undang-undang yang terbaru. Ya, entah ya, mungkin karena soalnya sudah disusun terlebih dahulu sebelum undang-undangnya terbit. Karena kan undang-undangnya terbit di pertengahan tahun ya. Sedangkan teman-teman tesnya itu, teman-teman yang P3K tesnya di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun, sehingga ya soalnya udah dikumpul awal tahun kan. Sehingga yang kelihatan adalah undang-undang yang lama, teman-teman. Tapi jangan khawatir, yang kelihatan itu bukan pasal, tetapi konteks ya atau deskripsi dari isian undang-undang. Oke. Apalagi ini mungkin adalah tanya lagi. Aku coba cek, wah cukup banyak ya. Tahun lalu, nah ini ada yang sharing nih teman-teman. Memang sudah mengurus admin di KTR, tapi yang dilakukan di kantor kadang-kadang tak sesuai aturan. Nah iya benar. Jadi jangan sampai kalian terkecoh teman-teman ya. Apa yang kalian kerjakan saat ini di lapangan, aku pun secara pribadi sekarang bekerja ya teman-teman, kadang-kadang nggak sesuai dengan teori teman-teman. Jadi sebenarnya misalnya menyusun KAK tuh harus ada ini, tapi ternyata di lapangan tidak sesuai ya. Nah, jangan sampai terkecoh, kita itu balik lagi seperti murid ya. Kalau kita tes PNS atau P3K itu kita balik lagi seperti mahasiswa, kita harus belajar teorinya, kita harus belajar tahu benarnya seperti apa ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang sudah teman-teman implementasikan di lapangan yang notabene tidak sesuai dengan teori biasanya ya. Oke, nah ini ada yang sharing. Tahun lalu pas ikut P3K memang lebih banyak sediaan farmasi, akreditasi satu soal, susunan KAK yang benar, STR, selebihnya aku nggak ingat. Galau, cuma beda 1 poin sama sainganku, nggak apa-apa. Jangan menyerah, tetap gaskan pokoknya ya, sampai lulus pokoknya. Aku yakin kalau misalnya deket-deket kayak gini ya, kalau misalnya kurang 1 poin, 2 poin sebenarnya udah dekat waktu lulusnya ya. Mungkin aja saingannya udah sempet tes beberapa kali ya, nggak apa-apa. Tetap gaskan lah pokoknya. Oke, amin ya. Bisa peringkat 1 ya tahun ini. STR itu ranahnya KTKI bukan Kak? Iya benar. Eh, STR itu konsil ya. SIP itu di rekomendasinya Dinas Kesehatan atau rekomendasinya atasan langsung ya. Itu kemudian ngurusnya di PTSP. Mulai dari minus nggak apa-apa ya. Ini aku yakin banyak yang case-nya kayak aku ya. uh, udah lama lulus, nggak bekerja di bidang kesehatan, nih aku banget nih teman-teman, nggak kerja di bidang kesehatan, kemudian udah lama nggak megang materi, walaupun aku lulusan yang memang spesifik untuk adminkes ya teman-teman, tapi ketika aku, aduh mohon maaf ini Kak Suharyana, oke udah ya, oke siap, aman ya. Nah walaupun aku tuh sebenarnya udah lulus lama gitu ya, tapi memang tetap apa ya, harus kalau misalnya kita tuh disiplin belajar, kemudian persiapkan diri teman-teman ya, yakin pasti bisa teman-teman ya. Jadi jangan menyerah pokoknya. Tips belajar dari nol ya. Kayak tadi ya, kayak aku share di awal, susun jadwal, stick dengan jadwal teman-teman ya. Nah, jadi harus apa ya? Jangan panik aja, ya udah cicil aja apa yang mau dipelajari gitu ya. Oke. Mana ranahnya Dinkes kota, mana ranahnya Dinkes provinsi. Tipsnya apa? Nah, kalau tipsnya ya teman-teman, kalau Dinkes provinsi karena dia perwakilan gubernur, ya udah berarti Dinkes provinsi itu mengurusi OPD-OPD ya atau SKPD ya, institusi-institusi seperti misalnya rumah sakit ya, itu biasanya Dinas Kesehatan provinsi. Kalau puskesmas-puskesmas itu kabupaten kota. Itu ya ranahnya.
Kalau misalnya terkait tugas adminkes nih, kayak misalnya memonef ya, itu biasanya kalau izin praktek itu ya ke Dinkes Kabupaten Kota, karena kita berpraktek di Kabupaten Kota yang bersangkutan ya, Dinkes bersangkutan. Oke, Kak, kisi-kisi SKB tahun ini sama ya dengan P3K kemarin gitu. Nah, dari aku bahas FR tadi ya aku lihat hampir ya bisa dibilang 80%, 90% lah mirip ya. Karena memang tugas adminkes ya gitu-gitu aja, teman-teman. Bayangkan ya, apakah setiap tahunnya akan dipersulit soalnya? Kemungkinan akan datar-datar segitu-gitu aja, teman-teman. Jadi ya nggak mungkin artinya jomplang banget kisi-kisinya gitu. Pasti kemampuan adminkes ya seputaran itu aja setiap tahunnya gitu, teman-teman. Jadi ya kemampuan kita yang wajib khusus apa, tetapi ditambahin lagi nih sama pemerintah nih ada kemampuan umum. Nah, di sana tantangan teman-teman ya. Ingat dari 100 pasti penyusun soal ini udah berpengalaman teman-teman. Kalau dari yang sempat aku ikuti pelatihan-pelatihan mengenai penyusunan soal seperti ini ya. Misalnya bagaimana kita melaksanakan diklat, itu biasanya kalau kita nyusun soal itu diwajibkan ada soal yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit teman-teman. Nah, itu biasanya persentasenya yang sulit yang paling sedikit ya. Jadi ini pasti juga diterapkan dalam soal CPNS maupun P3K, jadi jangan khawatir dari sekian soal itu nggak mungkin nggak ada yang bisa kalian jawab gitu ya. Pasti ada banyak teman-teman ya kalau misalnya udah belajar sesuai kisi-kisi. Soal Adminkes tahun lalu, jarang Permenkes atau hanya saja penuh analisa karena Adminkes harus menganalisa kasus. Kebanyakan malah Promkes, Kak. Oke, terima kasih sharingnya ya teman-teman. Makanya nanti ketika kalian menemui soal studi kasus, usahakan tempatkanlah diri kalian udah jadi Adminkes. Jadi kalau ditanya peran Adminkes ngapain gitu ya. Kalau misalnya ada program ini ngapain peran Adminkes dari option A sampai E, pilihlah yang paling administratif, yang tidak bersentuhan dengan pasien, yang tidak terlalu apa ya istilahnya itu kalian itu nggak punya STR, kalian nggak punya SIP nih sebagai adminkes ya. Jadi kalian dilarang untuk bisa melaksanakan kegiatan yang langsung terlibat pada masyarakat ya. Bahkan kalian itu bukan orang yang memberikan penyuluhan ya. Penyuluhan kesehatan itu dilaksanakan oleh Promkes, bukan kalian yang adminkes. Mungkin kalau misalnya ada kegiatan penyuluhan di lapangan, tugas kalian misalnya menyusun kuesioner untuk menilai kepuasan sosialisasinya, atau kalian bantu registrasinya, atau kalian bantu misalnya nanti menyusun laporan kegiatannya, nah, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada suatu program di lapangan, pilihlah kegiatan yang paling administratif. Oke, ya benar. Aborsi itu karena dari tahun ke tahun tuh kelihatan ya. Aku nggak tahu kalau misalnya P3K apakah ada juga tentang aborsi. Um, karena itu implementasi dari undang-undang ya. Karena sekarang tuh emang lagi ini ada peraturan baru juga tentang aborsi teman-teman di tahun ini. Jadi bisa teman-teman cek ya di internet lagi. Gak apa-apa ya buat teman-teman yang sama kayak aku dulu nasibnya ya udah lama kerja, nggak kerja di bidang kesehatan apalagi ya. Nggak apa-apa, mulai sama-sama belajar dari start awal, disusun jadwal belajarnya, disiplinkan jadwal, kurangi distraksi ya. Karena ini penyiksaan teman-teman ini ya, kalau harus kita akui ya, hanya sebentar aja teman-teman. Sampai bulan Desember aja kan. Habis itu udah free ya. Kalau misalnya teman-teman mau berproses dan ikhlas ya, aku yakin dan percaya ya, pasti bisa kok dapat nilai yang terbaik, teman-teman. Nah, ini salah satu yang paling banyak ditanyakan, dimanapun teman-teman ditempatkan ya, entah itu di TU, entah itu di bagian gudang farmasi, entah itu di bagian mana gitu ya. Soalnya itu kisi-kisinya tetap berlaku secara nasional, teman-teman. Yang membedakan itu paket soal, teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman yang bekerja di gudang farmasi tetap dapat soal tentang apa misalnya, akreditasi gitu misalnya ya. Oke, ini ada yang numpang curhat nih, wah keren. Amin ya, mudah-mudahan bisa berproses bersama ya. Ada yang minta ini bagi rangkuman ya. Kalau berkenan silakan ya teman-teman. Tapi usahakan apa yang ada di grup dijaga ya teman-teman. Kita sama-sama menghargai apa usaha teman kita yang udah mau berbagi itu jangan cepu ya. Jangan cepu bagiin ke yang lain gitu ya. Padahal udah mau bagi ke teman-teman yang di kelas ya udah untuk konsumsi pribadi ya selamatkanlah diri kalian ya. Kalau udah teman kalian mau berbagi ya saling diskusi, saling berbagi ke teman-teman gitu, jangan sampai keluar gitu membahayakan diri kalian karena sensitif nih, tes PNS itu sensitif teman-teman ya, seperti yang kita ketahui bersama. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya.
Iya benar, belajar itu tidak nyaman teman-teman ya. Kalau ada yang bilang kayak, aku suka belajar tuh kayak yang bohong ya. Bekerja dan belajar tuh sama-sama menyiksa, teman-teman harus kita akui ya. Jadi ya nikmatin aja ya, tidak ada yang 100% sempurna ya. Pasti ada aja tantangannya. Oke, mungkin segitu dulu dari aku teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku harap sesinya bermanfaat, memberikan kalian gambaran karena dari pengalaman aku dulu aku nggak tahu ya kisi-kisi itu seperti apa. Aku bersyukur sekali kalau misalnya ada yang mau sharing seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan sesinya bermanfaat. Aku harap teman-teman ada gambaran nih mau belajar apa, kemudian persiapannya lebih matang lagi. Mohon maaf atas kesalahan teknis dan kekurangan dalam mengisi sesi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih maksimal persiapannya ke depannya dan nantinya bisa goal lah ranking 1 kalau bisa ya. Ditunggu kabar baiknya dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada hal yang ingin kalian diskusikan, silahkan ya grupnya kalian manfaatkan dengan baik ya sampai hari tes itu tiba, bahkan sampai hari kalian udah jadi admin kes nanti kita bisa sharing-sharing nanti karena kalau misalnya udah punya teman di seluruh Indonesia, percayalah urusan kita akan lebih dipermudah, teman-teman. Apalagi punya teman di Kemenkes ya, akan lebih mudah nantinya mengurus pekerjaan kita di daerah. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Astungkari dan insya Allah teman-teman bisa menghadapi tes nantinya dengan maksimal. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya ya. Kalau misalnya ada pasti akan aku infokan. Oke, semuanya mungkin aku akan close atau akhiri sesinya, nanti rekamannya akan disimpan di folder teman-teman ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.